Untuk yang kedua Ustaz, apakah ada amalan agar bisa mengetahui keadaan orang yang sudah meninggal katanya Ustaz? Mau apa? Apa manfaatnya apa? Gitu loh. Manfaatnya apa? Kita ingin tahu yang meninggal ini disiksa atau mendapat nikmat. Manfaatnya apa? Gitu loh. Untuk apa? Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang Allah tunjukkan ke beberapa orang sebagai bukti atau sebagai kekuatan iman. Tapi ini alam gaib yang wajib kita imani. Kalau gaib ditampakkan oleh semua orang bukan gaib lagi. Allah sembunyikan keadaan alam barzah itu kepada kita, ada hikmah. Jika Allah tunjukkan maka semuanya akan beriman. Ditunjukkan yang disiksa ditunjukkan oleh Allah. Ada cara untuk mengetahuinya, maka tidak ada yang kafir, tidak ada yang maksiat. Semuanya beriman kepada Allah, takut disiksa seperti ahli kubur. Karena siksa sangat pedih, siksa sangat dahsyat. Maka tidak ada yang masuk neraka nanti. Inilah tujuan iman bil ghaib. Bagaimana kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Memang kadang-kadang Allah tunjukkan seperti salah satu contoh, salah satu guru dari guru mulia kita Habib Atash Habsyi pernah didatangi oleh seorang anak yang bermimpi ayahnya disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Si Habib ini tanya, apa yang kau lakukan? Dia sering mengumpulkan teman-temannya di rumah ayahnya itu, di kamarnya dia, untuk melihat film-film yang tidak diridhai oleh Allah. Karena ini ayah kamu disiksa. Ini anak tanpa cari tahu bagaimana keadaan ayahnya. Tapi Allah ingin menunjukkan bagaimana dampak perbuatan maksiat si anak berpengaruh kepada si ayah yang sudah meninggal. Hikmah. Allah ingin anak itu sadar. Dan Allah ingin kita mendengar. Maka kalau kamu ingin membuat ayahmu bahagia dan selamat dalam kuburnya, buat kamar yang kau jadikan tempat maksiat dengan teman-teman melihat hal yang tidak diridhai oleh Allah itu, jadikan di tempat itu maulid. Buat di kamar itu maulid Nabi SAW sebagai bentuk taubat kamu dan sebagai bentuk penyesalan kamu. Kalau tayyib Habib, maka dibuatlah dia bertobat, teman-temannya udah disuruh keluar, dia mengundang teman-temannya lagi yang baik membaca maulid di kamar yang dia gunakan maksiat. Rumah-rumah ayahnya dia yang mewarisi. Setelah maulid selesai, dia tidur mimpi ayahnya dalam kenikmatan dan berterima kasih kepada dia. Jazakallah khair ya waladi. Terima kasih wahai anakku, karena maulid yang kau baca di kamarmu itu Allah membebaskan saya dari siksa dan menjadikan saya dalam kenikmatan dalam kubur. Ini Allah tunjukkan karena ada hikmah. Tapi bukan untuk semua orang. Dan kita tidak dituntut untuk cari tahu bagaimana orang tua kita dikubur. Mau apa kita gitu? Doakan, ziarahi, bacakan Yasin dan tahlil. Udah, itu yang bisa kita lakukan kepada mereka. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan solat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana
wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.